bab 524 sampai 525. Di tangan Gustav muncul jarum perak yang langsung ditembakkan ke lengan pekerja yang terluka parah itu. Sang pekerja segera merasakan aliran hangat yang mengalir di lengannya, bahkan membuatnya merasa sedikit nyaman. Gustav berkata kepada pekerja itu, "Tenang saja, tidak akan ada masalah besar." Kemudian dia melirik ke arah pekerja di belakangnya yang kondisinya tidak serius dan berkata, "Tolong jaga orang ini." Pekerja itu menjawab, "Baik, Tuan." Setelah menyelesaikan semuanya, pandangan Gustav jatuh pada mobil Hummer. Pintu mobil Hummer terbuka dan beberapa remaja laki-laki dan perempuan keluar. Tanpa terkecuali, mereka semua memiliki kekuatan bela diri. Tidak hanya itu, dari Hummer yang telah merobohkan dinding, keluar seorang pemuda yang angkuh dan dua orang tua. Orang tua itu melindungi pemuda di sampingnya dengan mata penuh kewaspadaan dan dingin. Seorang ahli dari Istana Kegelapan yang mengenakan helm sudah berdiri di pintu. Matanya terlihat dingin. Dia menatap tajam ke arah mereka dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kalian? Kenapa kalian merusak tempat ini?" Pemuda di depan tidak mempedulikan. Dia melirik ke dalam dan berkata dengan nada datar, "Apakah Bai Li Xiong menyetujui pembangunan di tanah ini?" Pemuda itu bernama He Jiangqi, putra sulung dari keluarga He. Keluarga He juga termasuk salah satu keluarga teratas di Beijing. Meskipun mereka tidak sebanding dengan keluarga Lin dan Jiang, tetapi mereka tetap tidak bisa diremehkan. Alasan utama keluarga He tidak bisa setara dengan keluarga Lin adalah karena lokasi. Begitu mereka membangun keluarga mereka di tanah yang baik, keberuntungan mereka pasti akan berubah. Bahkan mungkin mereka bisa menjadi keluarga puncak. Selama bertahun-tahun, satu-satunya tanah yang dilirik oleh keluarga He di Beijing adalah tanah ini. Mereka telah bernegosiasi berkali-kali dengan Bai Li Xiong, bahkan menggunakan segala cara. Namun Bai Li Xiong tidak pernah setuju. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya tidak ada keluarga di Beijing yang bisa menganggap tanah ini masih bisa dianggap adil. Namun, beberapa jam yang lalu, keluarga He mendapat kabar bahwa tanah ini sudah mulai dibangun dan kecepatannya sangat cepat. Mereka tidak bisa tinggal diam, sehingga muncul kejadian seperti sekarang ini. Pandangan He Jiangqi jatuh pada ahli dari Istana Kegelapan dan dia bertanya, "Apakah Bai Li Xiong akhirnya setuju? Siapa di belakang kalian? Keluarga mana?" Ahli dari Istana Kegelapan menunjuk ke arah Hummer yang merusak dinding dan berkata satu persatu, "Pindahkan mobil itu terlebih dahulu. Setelah itu, mohon minta maaf dan beri kompensasi pada pekerja yang terluka. Kalau kalian tidak mau, kita bisa menyelesaikannya lewat jalur hukum." He Jiangqi seolah sedang mendengar lelucon yang sangat lucu. Lalu dia berkata dengan heran, "Kau ingin bicara hukum denganku? Hukum ibumu? Jawab dulu pertanyaanku." Saat kata-katanya selesai, angin kuat berhembus dari kakinya dan langsung menendang ke arah ahli dari Istana Kegelapan. Tentu saja ahli dari Istana Kegelapan bukan orang biasa. Dengan cepat dia berbalik dan membuka 5 jarinya dan menangkap kaki lawannya. Ketika dia bersiap untuk menggunakan kekuatannya, seorang pria tua tiba-tiba muncul di sampingnya dan menepuk pundaknya. Pukulan ini membawa suara angin berdesing. Kalau sampai terkena, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Meskipun ahli dari Istana Kegelapan ingin menghindar, dia tetap menerima pukulan itu dengan paksa dan melangkah mundur hingga 6 langkah penuh. Pada langkah ke-6, aliran energi menutupi punggungnya. Barulah kemudian dia berhenti. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat kalau itu adalah sosok Gustav. Dengan segera dia berkata, "Master Aula." Gustav berkata dengan nada yang sangat tenang,
Biar aku yang urus ini." Ahli dari Istana Kegelapan itu berkata, "Baik, Master Aula." Ahli dari Istana Kegelapan mundur ke belakang, sementara Gustav melangkah ke depan dan menghadapi He Jianqi. Dia berkata, "Siapa kalian? Siapa yang mengirim kalian?" Melihat seorang pemuda berdiri di depannya dan berbicara dengan nada seperti itu, He Jianqi merasa tidak senang. Namun dia tetap berkata, "Kau siapa? Beraninya kau bicara begitu? Aku yang lebih dulu bertanya, siapa di belakang tempat ini?" Setelah kata-katanya selesai, Gustav bergerak. Tubuhnya seperti naga berputar dan dia sudah berada di depan He Jianqi. Detik berikutnya dia menendang. Sebuah tendangan yang sangat ringan. Di saat tendangan itu dilepaskan, samar-samar terdengar suara retakan otot dan tulang dari kaki kanan Gustav. Seperti harimau yang meraung di langit, saat ini Gustav memancarkan aura yang penuh dengan kekerasan. He Jianqi sama sekali tidak menyangka kalau lawannya akan menyerang secara tiba-tiba. Bahkan kedua pria tua itu juga tidak menyangka. Kecepatan Gustav terlalu cepat, bahkan mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Tendangan ini tepat mengenai perut He Jianqi. Tubuhnya seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia terlempar jauh. Semburan darah keluar dari mulutnya. Wajahnya hampir terpelintir. Bahkan beberapa tulang iganya tampaknya patah. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, seluruh tanah bergetar. Serangan mendadak Gustav membuat semua orang terpanah. Tanpa kata-kata, tanpa konflik, hanya satu tendangan. Anak ini pasti gila. Beberapa remaja lainnya segera membantu He Jianqi berdiri. "Tuan muda, kau baik-baik saja?" He Jianqi langsung mendorong semua orang. Dia mengambil sebutir pil obat dan menelannya, lalu menatap tajam ke arah Gustav dan berteriak dengan marah, "Apakah aku terlihat baik-baik saja menurut kalian? Dasar bodoh! Tuan Qiu, Tuan Yu, tangkap anak kecil itu untukku." Kedua pria tua dengan aura mengerikan itu mengangguk dan maju ke arah Gustav. Saat ini Jiang Meirong yang berada di dalam mobil sepertinya mengenal asal-usul kelompok ini. Dia segera turun dari mobil dan berdiri di samping Gustav. Jiang Meirong berkata, "Gustav, mereka adalah orang-orang dari keluarga He di Beijing. Kedua pria tua itu pernah kulihat. Mereka tidak bisa diremehkan. Keluarga He juga dianggap sebagai keluarga bela diri senior di Beijing. Yang penting, mereka sepertinya selalu tertarik pada tanah ini." Jiang Meirong tahu karakter Gustav. Dia berharap Gustav bisa lebih mengendalikan diri. Bagaimanapun, sebagai seorang ibu, dia tidak ingin Gustav memiliki terlalu banyak musuh. Menghadapi keluarga Jiang dan keluarga Lin saja sudah cukup sulit. Kalau ditambah dengan keluarga He, itu benar-benar akan merepotkan. Mata Gustav tidak menunjukkan perubahan sedikit pun. Lalu dia bertanya, bagaimana bisa keluarga He dibandingkan dengan keluarga Lin? Jiang Meirong menggeleng. Mereka tidak sebanding dengan keluarga Lin. Senyum dingin muncul di sudut bibir Gustav. "Ibu, apakah ibu pernah mendengar pepatah, membunuh ayam untuk menakuti monyet?" Ekspresi wajah Jiang Meirong berubah. Dia dengan cepat berkata, "Gustav, keluarga He bukan ayam biasa. Mereka telah berdiri di Beijing selama 1000 tahun. Baik dari segi kekuatan maupun jaringan, mereka bukan orang sembarangan. Lebih baik jangan terlalu berlebihan, atau kita akan mendapat masalah." Gustav mengangguk. "Ibu, aku tahu. Serahkan saja masalah ini kepadaku." Melihat Gustav tidak bisa dihentikan, Jiang Meirong hanya bisa berdoa di dalam hatinya. Gustav melangkah maju. Tanpa ada tanda-tanda pembunuhan, tetapi sedikit niat jahat muncul dari tubuhnya. Kedua pria tua itu juga sudah berada di depan Gustav. Tuan Yu berkata dengan nada yang mengandung ancaman, "Anak muda, kau tidak punya dendam apapun dengan tuan muda kami. Kenapa kau begitu kejam?" Sebuah tekanan yang tidak terlihat melingkupi Gustav. Gustav melirik ke arah hammer yang menabrak dinding dan para pekerja yang terluka, lalu berkata dengan datar,
Apakah kalian tidak punya penjelasan atas semua ini?" Suara Tuan Yu mendingin. "Oh, kau berani bertanya kepada kami, keluarga He, untuk mendapatkan penjelasan? Kau yakin?" Dia bisa mendengar erangan kesakitan dari He Jianqi di belakangnya. Kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, maka dia benar-benar tidak perlu lagi bekerja sebagai tamu kehormatan di keluarga He. He Jianqi yang kondisinya sudah sedikit membaik karena menelan pil obat, berjalan mendekat dengan tertatih-tatih dan berkata, "Apa gunanya berbicara dengan orang ini? Langsung saja tundukkan dia." Tuan Yu mengangguk patuh. "Baik, Tuan Muda." Dalam detik berikutnya, dua sosok bergegas menuju Gustav dan dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Gustav. Dua belati tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya dingin yang siap menghujam ke arah titik vital Gustav. Jelas, mereka tidak berniat menahan serangan mereka. Jiang Meirong ingin turun dengan membantu Gustav. Tetapi melihat ekspresi tenang Gustav, akhirnya dia menahan diri. Dia percaya pada putranya. Saat dua cahaya dingin itu hampir menyentuhnya, mata Gustav bersinar terang. "Kalian benar-benar mengecewakanku." Tuan Yu dan Tuan Qiu yang mendengar suara itu seolah-olah merasa terbungkus oleh aura kematian. Tanpa ragu, mereka hendak menambah kekuatan mereka. Tetapi sepasang tangan dengan keras mencengkram pergelangan tangan mereka. Cahaya dingin itu tidak bisa maju lagi. Gustav berkata, "Dua sampah yang bahkan tidak masuk 10 besar daftar Grandmaster Tiongkok berani mencoba membunuhku?" Detik berikutnya, cahaya dingin itu patah menjadi dua di tengah, dengan tepi yang rapi dan potongan yang teratur. Dalam sekejap mata, senjata di tangan mereka langsung menghilang. Sebaliknya, mereka merasa ada kekuatan yang menembus leher mereka dan rasa dingin menyelimuti seluruh tubuh mereka. Kedua orang itu berseru tertahan. "Apa ini?" Tanpa sadar, mereka mengangkat kepala mereka dan menemukan senjata di tangan mereka sudah menusuk leher mereka sendiri. Sangat dingin. Bukan hanya itu, jubah panjang mereka juga penuh dengan darah. Kedua orang tua itu menatap tajam ke arah Gustav dengan ketakutan di mata mereka. Mereka benar-benar terdiam. Mata mereka mengecil hingga ke titik maksimal. Di dalam keluarga He, mereka mungkin bukan yang terkuat, tetapi fakta bahwa tuan mereka mempercayakan mereka untuk melindungi He Jianqi sudah menunjukkan bahwa kekuatan mereka cukup besar. Setidaknya di Beijing, selama mereka tidak bertemu dengan orang-orang dari 10 besar daftar Grandmaster Tiongkok, tidak mungkin ada masalah dalam pekerjaan mereka. Mereka sombong dan mereka memandang rendah orang lain. Bahkan mereka meremehkan Gustav yang ada di depan mereka. Tetapi siapa yang menyangka anak muda di depan ini bisa membunuh mereka hanya dengan satu serangan, bahkan menghancurkan kebanggaan mereka sepenuhnya. Kekuatan macam apa ini? Kedua tubuh orang tua itu jatuh ke tanah. Mata mereka terbuka, tetapi hanya menyisakan kematian. Anak-anak dari keluarga He tertegun. Siapa yang bisa membayangkan situasi akan berkembang menjadi sejauh ini? Tuan tua keluarga He hanya memerintahkan mereka untuk memeriksa keadaan. Tetapi siapa yang menyangka mereka malah bertemu dengan seorang dewa kematian. Bahkan lebih parah lagi, mereka membuat marah dewa kematian ini. Mereka telah melakukan pekerjaan rumah mereka. Tanah ini tidak diambil alih oleh keluarga seni bela diri manapun di Beijing. Kalau tidak, pasti ada kabar angin. Karena bukan milik keluarga-keluarga itu, keluarga He merasa cukup layak untuk mengambil alih. Namun sekarang, bukan hanya He Jianqi yang terluka. Dua tamu kehormatan keluarga He langsung tewas. Barulah mereka menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Gustav melangkah maju. Dia mendekati He Jianqi dan anak-anak laki-laki serta perempuan itu satu persatu. Meskipun mereka memiliki kemampuan seni bela diri kuno tertentu, namun dua tamu kehormatan itu sudah mati
Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Di tengah kebingungan semua orang, suara tenang Gustav terdengar. "Kau?" Merangkak ke sini, lalu berlutut dan minta maaf. Namun ada sedikit kedinginan dalam suara Gustav. Orang yang ditunjuk jelas adalah He Jianqi. Tanpa sadar He Jianqi mundur selangkah bersama yang lain dan berkata, "Aku, putra sulung keluarga He. Kau tidak boleh menyentuhku. Keluarga He adalah salah satu keluarga elit di Beijing. Kalau kau berani menyentuhku lagi, kemarahan ayahku tidak akan bisa kau tanggung, bocah." Gustav menatap He Jianqi dengan pandangan main-main. Dia diam sejenak, lalu tertawa sinis. "Sudah selesai bicara?" He Jianqi terkejut. Sejenak dia tidak berani berbicara lagi. Gustav melanjutkan ucapannya. "Kalau sudah selesai, merangkaklah ke sini." Gustav membuka 5 jarinya. Dia melepaskan energi sejatinya yang kuat dan kekuatan yang tak terlihat menyelimuti. Angin kencang bertiup di sekeliling. He Jianqi merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya dari belakang. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Anak-anak laki-laki dan perempuan lainnya mencoba menangkap He Jianqi, tetapi menemukan kalau mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan. Harus diketahui bahwa Gustav sudah memasuki tingkat alam kopling. Apa itu tingkat alam kopling? Langit dan bumi terpisah, energi dan kekuatan bersatu. Dalam sekejap mata, He Jianqi tertarik dengan kekuatan besar ke depan Gustav. Tekanan tak terlihat turun dari langit. He Jianqi langsung berlutut di tanah. Tubuhnya hampir membungkuk, wajahnya penuh dengan rasa malu. Sebagai putra sulung keluarga He, siapa yang berani membuatnya berlutut? Kalau hal ini tersebar, bagaimana dia bisa bertahan di lingkaran sosial Beijing? He Jianqi berkata dengan marah, Aku ingin bertemu dengan orang di belakangmu. Aku ingin bertemu dengan Bai Li Xiong. Aku ingin bertemu dengan pemilik tempat ini. Kalau kau berani membunuhku, pasti kau akan menjadi musuh keluarga He." He Jianqi menatap ke arah Jiang Meirong yang ada di belakang Gustav, lalu berteriak marah. "Bukan hanya kau yang akan mati, wanita di belakangmu itu juga akan mati. Bukan hanya mati, aku akan membuatnya diperkosa oleh banyak orang. Dia akan..." Belum selesai berbicara, dia merasakan aura dingin menyerang. Mata Gustav menyipit dengan aura pembunuhan. Dia menatap He Jianqi dari atas ke bawah dan berkata, "Keluarga He, karena kau ingin tahu siapa pemilik tempat ini, biar ku beritahu. Mulai hari ini tempat ini menjadi milik keluarga Ye di Beijing. Siapapun yang berani melangkah ke tempat ini, hanya ada kematian yang menunggunya. Dan siapapun yang berani menghina ibuku, hanya ada kematian juga yang menunggunya." Suara dingin itu menggema di telinga semua orang. Ekspresi semua orang terhenti. Aura pembunuhan yang tak terlihat pun tersebar. Tiba-tiba, kilatan dingin melintas. Kepala He Jianqi langsung berada di genggaman Gustav. Dengan santai, Gustav melempar kepala itu ke tangan anak-anak laki-laki dan perempuan itu sambil berkata, "Kalau keluarga He ingin membalas dendam, cari aku, Gustav Ye. Aku selalu siap. Sekarang, pergilah." Kata-kata itu membuat semua orang hampir lemas karena ketakutan. He Jianqi sudah mati. Bukan hanya mati, kepalanya bahkan diambil. Apakah anak ini gila? Dan siapa itu keluarga Ye? Tidak ada keluarga Ye di Beijing. Tiba-tiba seseorang teringat sesuatu. Nama Gustav Ye seperti meledak dalam pikiran mereka. Di seluruh Beijing, nama Gustav Ye ini sangat akrab. Karena besok adalah hari pertarungan Gustav melawan Lin Juelong, peringkat kedua dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Yang lebih penting lagi, bocah ini bukan hanya ingin menantang Lin Juelong dari keluarga Lin, tetapi juga ingin mendirikan keluarganya sendiri. Di tengah situasi stabil Beijing, dia ingin membangun keluarga Ye dengan paksa. Mereka tidak berani memikirkan lebih jauh. Salah satu dari mereka melirik kepala mengerikan di tanah. Dengan wajah ketakutan dia segera melepaskan pakaiannya
dan membungkus kepala He Jianqi, lalu meninggalkan mobil mereka dan langsung berlari ke arah sebaliknya. Siapa yang bisa menyangka kalau Gustav akan melakukan tindakan sebesar ini? Malam ini, nama Gustav pasti akan menggema di seluruh Beijing. Setelah orang-orang itu pergi, Jiang Meirong berjalan mendekat dengan wajah berkerut. "Gustav, apakah kau sengaja membiarkan mereka pergi?" Bab 526 sampai 527. Gustav mengangguk. He Jianqi juga mencari mati. Awalnya aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia malah datang mencari gara-gara. Setidaknya, kepalanya akan menjadi peringatan bagi beberapa orang. Aku melepaskan orang-orang itu hanya untuk mengirimkan sebuah pesan. Hari ini hingga besok, orang-orang di balik bayang-bayang pasti tidak akan berani mengincar tempat ini lagi. Begitu hasil dari panggung seni bela diri keluar, mungkin barulah keluarga Ye dari ibu kota benar-benar bisa menjadi keluarga teratas. Sekarang kita hanya perlu menunggu besok. Bu, sekarang ayo kita pergi. Di sini anginnya besar. Jiang Meirong melirik ke arah mayat tanpa kepala itu dan mengangguk. Gustav telah tumbuh dewasa. Jiang Meirong akan membiarkan beberapa hal diputuskan sendiri oleh Gustav karena Gustav juga yang harus menanggung akibatnya. Kekejaman dalam dunia seni bela diri Tiongkok memang seperti itu. Itulah kenapa dulu, meskipun dia berbakat luar biasa, dia memilih untuk tidak berlatih. Di dunia kotor ini, sebagai seorang wanita, dia hanya ingin menghindar. Namun, apakah dia benar-benar bisa menghindar? Sekarang, setelah dia melangkah ke jalan pelatihan, hidupnya telah berubah. Sebenarnya, bukan dia yang memilih untuk lahir di keluarga Jiang. Ditambah lagi dengan perubahan dalam diri Gustav saat ini, membuatnya semakin tidak punya pilihan. Beberapa malam ini dia bahkan berpikir, mungkin kalau dulu dia mendengarkan kata-kata Tuan Jiang dan melangkah ke dunia pelatihan, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi anak dan suaminya. Di Beijing, di sebuah villa di bagian barat kota. Di dalam villa itu terdapat sebuah bangunan bergaya Eropa. Suasana di dalam villa sangat tenang. Beberapa remaja pria dan wanita berlutut di lantai dengan wajah pucat pasi. Di depan mereka ada sebuah bungkusan. Saat bungkusan itu dibuka, terlihat sebuah kepala berlumuran darah. Itu adalah kepala He Jianqi. Di ujung ruang tamu duduk seorang pria paruh baya dan seorang lelaki tua. Pria paruh baya itu adalah ayah He Jianqi sekaligus kepala keluarga He, yaitu He Guowang. Adapun lelaki tua itu, dia adalah penguasa sejati keluarga He, namanya He Shenghai. Saat ini wajah keduanya memerah karena marah. Aura membunuh mereka terpancar dengan kuat. He Guowang tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung berdiri dan berkata, "Maksudnya, pemilik tanah itu adalah Gustav Ye? Gustav membunuh 2 tamu kehormatan di depan kalian dan bahkan memenggal kepala Jiangqi?" Seorang pria berjanggut dengan cepat mengangguk. "Tuan, itu benar sekali. Yang lebih parah lagi, Gustav mendirikan keluarganya sendiri dan menyebutnya keluarga Ye dari ibu kota." He Guowang menampar meja di sampingnya dan berkata, "Keluarga Ye? Apakah dia pikir dia bisa mendirikan keluarga di ibu kota hanya dengan ucapannya saja? Dia berani membunuh anakku. Hari ini aku akan langsung memenggal kepala anak muda yang sombong itu untuk membalas dendam anakku. Seluruh ahli keluarga He, dengarkan perintahku."
Saat He Guowang hendak berbicara, He Shenghai berdiri. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan tenang, "Guowang, masalah ini tidak sesederhana yang kau kira. Kali ini, Jianqi ceroboh. Dia seharusnya berpikir, tanah itu sudah dikuasai oleh Bai Lixiong selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin Bai Lixiong menyerahkannya dengan mudah? Apalagi kepada seorang anak muda yang bau kencur. Dari informasi yang kudapat, anak itu bahkan sudah bertemu dengan orang nomor 1. Tidak hanya itu, mungkin juga dia terlihat di pegunungan Qinling. Meskipun belum pasti, sekarang kemungkinan besar begitu. Anak itu berani menantang Lin Juelong besok. Pastinya, dia tidak semudah yang kau bayangkan. Bagaimanapun juga, Jianqi sudah mati. Jadi dia juga harus mati agar dendam Jianqi bisa terbalaskan. Tidak perlu bertindak hari ini. Besok, kita lihat dulu hasil dari panggung seni bela diri." Kata-kata He Shenghai terdengar sangat tenang. Meskipun cucunya dibunuh, dia tetap berusaha bersikap rasional. Dia melihat sesuatu yang tidak terduga di dalam diri Gustaf. Dia tidak tahu dari mana kekuatan dan teknik seni bela diri Gustaf berasal. Dan lebih lagi, dia tidak tahu siapa yang mendukung anak ini. Itulah yang paling ditakutkan baginya. Ketidakpastian adalah yang paling membuat takut. He Guowang tidak menyangka kalau ayahnya akan berkata seperti itu. Dia sangat marah dan mencoba menenangkan diri, tetapi merasa tidak mungkin. Dia melirik ayahnya dan hanya bisa berkata, "Ayah, kemungkinan besar anak itu akan dibunuh oleh Lin Juelong. Tapi kalau dia tidak mati atau malah menang, apa yang akan kita lakukan?" He Shenghai ragu selama beberapa detik. Lalu sebuah senyuman muncul di sudut bibirnya. Kalau dia menang, itu akan lebih baik. Saat itu, kita bisa bertindak. Meskipun aturan panggung seni bela diri itu ketat, manusia adalah makhluk yang fleksibel. Gustaf pasti telah menimbulkan kemarahan banyak orang. Pada saat itu, kalau kita bekerja sama dengan semua keluarga seni bela diri di ibu kota, bagaimana mungkin anak itu bisa keluar dari sana hidup-hidup? Sejauh yang aku tahu, meskipun Jiang Meirong berasal dari keluarga Jiang, tetapi hubungannya dengan Tuan Jiang telah memburuk. Tidak mungkin Tuan Jiang akan membela seorang anak haram. Dengan sifat Gustaf yang sombong, tidak mungkin ada orang lain yang akan membantunya. Besok, aku He Shenghai ingin melihat bagaimana dia akan menghadapi keluarga Lin dan bagaimana dia menghadapi seluruh dunia seni bela diri di ibu kota. Dalam sehari, hampir semua keluarga dan orang-orang dari dunia seni bela diri di Beijing mengetahui kejadian hari ini. He Jianqi dipenggal, keluarga He marah besar, dan Gustaf mendirikan keluarga Ye. Ini hampir menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir di dunia seni bela diri. Awalnya, mereka tidak memiliki kesan sama sekali terhadap anak muda yang akan bertarung dengan Lin Juelong besok. Namun kejadian hari ini membuat seluruh keluarga seni bela diri Beijing mengingat nama Gustaf Ye. Sayangnya, hal itu diiringi dengan senyuman sinis dari semua orang. Awalnya mereka mengira Gustaf hanya sekedar sombong, tetapi sekarang mereka tahu betapa congkaknya dia. Untuk sesaat, Gustaf bahkan disebut-sebut sebagai hama dunia seni bela diri oleh beberapa kepala keluarga terkemuka. Sementara itu, di keluarga Jiang di Beijing, Tuan Jiang menyipitkan matanya sambil memegang 2 buah batu spiritual di tangannya. Batu-batu spiritual itu memancarkan energi spiritual yang lemah. Tiba-tiba, gerakan Tuan Jiang terhenti. Dia tersenyum dingin. Anak itu benar-benar ingin mendirikan keluarganya sendiri. Anak haram yang tidak tahu malu.
Dia masih mengingat dengan jelas kata-kata sombong Gustav di keluarga Jiang beberapa hari lalu. Ada banyak keluarga yang mungkin dihormati oleh keluarga Jiang, tetapi pasti bukan keluarga Ye. Saat ini, Jiang Jianfeng tak bisa menahan diri lagi. Dia berkata, "Ayah, apakah kita akan menonton pertandingan besok? Apakah ayah akan bertindak?" Tuan Jiang mendengus. Acara besar seperti itu, bagaimana mungkin keluarga Jiang tidak menontonnya? Aku ingin tahu bagaimana anak sombong itu akan mati. Aku akui, dia memiliki kekuatan yang lumayan. Bahkan dia memiliki teknik bela diri yang kuat. Tetapi, sejak Lin Juelong kembali dari tempat itu, dia menjadi sangat menakutkan. Tidak hanya kekuatannya lebih unggul dari anak itu, teknik bela dirinya juga tidak lemah. Untuk pertarungan besok, jawabannya sudah jelas. Anak haram itu pasti akan mati. Ekspresi wajah Jiang Jianfeng berubah, dan saat ini dia hanya bisa membujuk dengan berkata, "Ayah, kalau ayah menyelamatkan Gustav di saat kritis, mungkin dia akan memberikan teknik bela dirinya." Tuan Jiang tertawa dingin. Menyelamatkannya. Teknik bela dirinya memang luar biasa, tetapi aku tidak bodoh untuk menyelamatkannya di panggung seni bela diri. Apakah kau tahu, semua keluarga seni bela diri di ibu kota sudah bersatu. Besok, tidak peduli apapun hasil pertarungannya, Gustav tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari panggung seni bela diri. Anak haram yang sombong dan tidak tahu batas. Meskipun memiliki peluang yang luar biasa, pada akhirnya dia hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Jiang Jianfeng menggigit bibirnya dengan ringan, lalu pergi. Sebenarnya dia ingin menelpon Gustav dan memberikan peringatan, tetapi telepon Gustav mati. Dia mencoba menelpon Jiang Meirong, tetapi telepon Jiang Meirong juga mati. Jiang Jianfeng hanya bisa bergumam, "Ah, Gustav, besok kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk melindungi dirimu." Pada saat ini, di dalam apartemen dosen Universitas Normal Beijing, Gustav sedang duduk bersila di kamar tidurnya. Dia memejamkan mata untuk berlatih. Hari ini, Stella dan Margaret tidak mengganggu Gustav. Mereka diam-diam tinggal di kamar lain. Meskipun keduanya merasa khawatir, namun mereka tidak bisa banyak bicara. Mereka tidak mengenal Lin Juelong, apalagi mengetahui tentang arena bela diri. Mereka hanya bisa memilih untuk sepenuhnya percaya pada Gustav. Beberapa kali Jiang Meirong ingin membuka pintu kamar Gustav, tetapi pada akhirnya dia juga tidak melakukannya. Saat ini Gustav berada di dalam makam reinkarnasi dengan ki naga yang mengelilingi tubuhnya berputar, naga darah. Suaranya yang menggelegar seakan menunjukkan kemarahan naga darah di atas kepalanya. Sejak pulang dari Qinling, tubuh naga darah mengeluarkan aura api. Kadang-kadang hal ini bahkan bisa meningkatkan suhu di dalam makam reinkarnasi menjadi naik beberapa derajat. Aura Gustav terus meningkat. Awalnya dia berencana untuk melampaui satu tingkat dalam pertempuran di panggung seni bela diri. Tetapi semakin ke belakang, semakin sulit baginya untuk berlatih. Namun untungnya, level Gustav sudah berada di puncak dari tingkatan kecil itu. Dalam beberapa hari lagi, dia mungkin bisa menembus ke tingkat berikutnya. Setelah semalaman berlatih, Gustav membuka matanya. Aura pembunuh yang dingin terpancar dari tubuhnya seketika. Di luar, hari sudah terang. Dari luar rumah terdengar suara ibunya sedang menyiapkan sarapan. Seperti biasa, Gustav mencuci muka dan makan pagi. Baik Jiang Meirong, Margaret, ataupun Stella, tidak ada yang menyebutkan tentang panggung seni bela diri. Seolah-olah hal yang akan terjadi nanti
hanyalah sesuatu yang sangat biasa. Jam 8 pagi, Gustav turun ke bawah dan sebuah mobil Porsche sudah terparkir di depan pintu. Zuya menyapa, "Selamat pagi Tuan Ye." Gustav hanya menjawab singkat, "Selamat pagi." Gustav duduk di kursi penumpang depan, sementara Jiang Meirong dan dua wanita lainnya duduk di kursi belakang. Suasana sangat hening. Saat Zuya mengemudikan mobil, dia melirik ke arah Gustav dan melihat Gustav tampak seperti orang yang tidak mengalami masalah apapun. Gustav hanya duduk dengan mata terpejam. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantung Gustav meningkat. Bukan hanya dia, 3 wanita di belakang pun merasakan hal yang sama. Siapa yang bisa benar-benar tetap tenang di saat seperti ini? Setengah jam kemudian, mereka tiba di Stadion Bela Diri Beijing. Begitu Porsche berhenti, tak terhitung banyaknya mata tertuju ke arah mereka dengan pandangan dingin dan meremehkan. Pandangan orang-orang itu sangat mengejek. Berbagai macam emosi negatif menyerang, tetapi Gustav tidak terganggu. Dia turun dari mobil dan langsung menuju ke dalam stadion. Stadion ini sangat kuno dan berbentuk terbuka. Di pintu masuk, terdapat petugas keamanan dan bahkan beberapa ahli militer yang menjaga ketertiban. Lei Shuwei yang berjaga di pintu masuk menyapa Gustav dengan sikap hormat, "Tuan Ye." Setelah itu Lei Shuwei melanjutkan berkata, "Pimpinan akan menyaksikan pertarungan ini secara keseluruhan." Gustav mengangguk tanpa berkata apapun dan langsung menuju stadion. Petugas keamanan yang mengetahui identitas Gustav tidak melakukan pemeriksaan. Di dalam stadion, tidak banyak orang yang duduk. Masih ada banyak kursi kosong. Tetapi tetap ada sekitar 100 orang yang hadir. Ketika Gustav muncul, 2 sosok mendekatinya dari arah berlawanan. Mereka adalah He Guowang dan He Shenghai. He Guowang berhenti melangkah. Dia menatap Gustav dengan dingin dan berbicara kata demi kata, "Gustav, kau telah membunuh anakku kemarin. Hari ini, jangan harap kau bisa keluar hidup-hidup dari panggung seni bela diri." Gustav tidak menghiraukannya. Baginya, orang-orang seperti He Guowang hanyalah semut, tidak layak untuk ditanggapi. Lawan sesungguhnya ada di atas panggung seni bela diri. Di atas panggung seni bela diri, seorang pria dengan wajah penuh janggut berdiri dengan angkuh. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Hanya dengan berdiri di sana saja, dia sudah memberikan tekanan yang luar biasa. Gustav menatap tajam pria di atas panggung seni bela diri itu. Kemarahan yang dingin bergejolak, lalu dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya, pemandangan di Villa Yunhu terlintas di benaknya. Keganasan, pembantaian, kegilaan berputar-putar di pikirannya. Saat Gustav hampir mencapai panggung seni bela diri, Bai Lixiong tiba-tiba muncul di sampingnya dan berkata, "Tuan Ye, kalau kau menang dalam pertarungan ini, Ye Tianzheng akan dibawa kembali. Di luar, ada juga pasukan elitku yang berjaga. Tetapi, di panggung seni bela diri, ada aturan, yaitu kekuatan resmi Tiongkok tidak boleh terlibat. Namun, kalau benar-benar terjadi sesuatu, aku Bai Lixiong akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Selain itu, kau harus berhati-hati dengan 2 orang tua di sisi utara itu. Menurut tebakanku, mereka berasal dari aliansi darah dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan." Gustav melirik ke arah utara dan melihat 2 orang tua itu menatapnya dengan mata menyipit. Senyum haus darah terlukis di wajah mereka. Di samping mereka ada kepala keluarga Lin. Orang tua yang disebutkan Bai Lixiong memiliki tato gerbang merah darah di leher mereka. Gustav bergumam pelan dengan sedikit terkejut. Tidak disangka, orang-orang dari aliansi darah
memiliki hubungan sedekat ini dengan keluarga Lin. Di dekat keluarga Lin, terdapat keluarga Jiang. Kakek Jiang, Jiang Jianfeng, dan beberapa anggota lainnya juga hadir. Semua yang termasuk di situ, yang seharusnya hadir, bahkan yang tidak seharusnya hadir, semuanya sudah ada. Gustav tidak ragu lagi. Dia melangkah naik ke atas panggung seni bela diri. Naga darah dalam tubuhnya seakan ingin keluar, dan aura pembunuh yang tak terlihat pun menyebar. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Untuk kisah Leonwood season kedua saat ini ada di aplikasi Karya Karsa seperti tampilan ini. Terima kasih. Salam Cotokon Ro Pisang Ijo.